Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya setelah kita libur selama Ramadan. Dan malam ini alhamdulillah dalam keadaan sehat ya kita bisa melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi ya. Karya Syekh Abi Abdul Wahhab Aid au Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Pada kesempatan malam ini kita memasuki bab tentang tawadhu seorang murid kepada gurunya, halaman 31. Silahkan dibuka halaman 31. Judulnya At-Talibu Yatawadhu li Syaikhihi. Murid tawadhu kepada gurunya. Nah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah taala mewahyukan kepadaku untuk supaya kalian tawadhu, an tawadhu hatta la yab ya khara ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak ya sombong, tidak bangga. Halaman 31 baris pertama. Oh, di kitab antum 28 ya? Oh, beda ya. Oh, maaf. Ada perbedaan. Halaman 28 berarti. Baik, silakan dibuka. Sudah ketemu? Halaman 28. Mukadimah apa? Kan ini sudah sampai halaman 28 Pak Nasir. Ketemu antum halaman 28? Sudah ya? Oke, saya ulangi. Udah ketemu ya? Ya, baik, saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah taala mewahyukan kepadaku untuk supaya kalian tawadhu hatta la yabkhara ya. Hatta la yabkhara ahadun ala ahad. Hatta di sini harfu nasab ya. Sehingga seseorang tidak tafakhur ya, tidak sombong, tidak berbangga diri ya ala ahadin atas yang lainnya, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan agar seseorang tidak zalim terhadap yang lain, terhadap orang yang lain ya. Hadis akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah dari Iyad bin Himar. Nah, ini di kitab mungkin enggak ada ya. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu.
Nah, dalil yang kedua tentang pentingnya tawadhu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah akhrajahu Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi azza wa jalla illa rafa'ahullahu. Tidaklah seseorang tawadhu, bersikap tawadhu karena Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Illa rafa'ahullahu. Nah, jadi orang yang tawadhu itu berdasarkan hadis yang kedua riwayat Imam Muslim ini ya, hadis sahih akhrajahu Muslim, orang tawadhu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama memang tawadhunya karena Allah. Tawadhu'a lillahi azza wa jalla. Gitu. Nah, apa itu tawadhu? Nah, di sini memang tidak terangkan ya. Cuman para ulama ahlul ilm memberikan gambaran. Jadi tawadhu itu kata para ulama, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, tawadhu kan najmi la halinazirin ala safahatil ma'i fahuwa wadi'un. Tawadhu'lah kalian bagaikan bintang kan najmi. Ya. La halinazirin, yang nampak bagi orang yang melihat, ala safahatil ma, di atas permukaan air. Nah, kalau kita melihat bintang di atas permukaan air, bapak-bapak, itu posisinya di bawah atau di atas? Bawah kan? Ya. Ya. Kalau bayangannya di bawah. Ya, kita lihat bintang di permukaan air kan bawah. Tapi fahuwa rafi'un, padahal sesungguhnya dia tinggi. Tapi orang melihat dia rendah. Itulah tawadhu. Walaupun sebenarnya dia hakikatnya orang yang tinggi, orang yang terhormat, orang yang mulia, orang berilmu. Tapi kalau ketemu orang anggap ini orang biasa gitu. Seperti Qais ya. Qais Al-Qarni. Seperti Qais Al-Qarni. Ya. Nah, itulah tawadhu. Gambaran sederhananya begitu. Nah, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah tadi. Innallaha auha ilayya an tawadhu, ya, atau wa ma tawadhu'a ahadu lillahi azza wajal illa rafa'ahullahu azza wajal. Nah, itu Bapak sekalian ya, keterangan daripada sikap tawadhu itu. Kemudian wa idza kana at-tawadhu matluban wa mahmudan fi haqqi kulli ahadin, jika tawadhu itu diminta, dituntut ya, matluban, dituntut atau diminta, mahmudan, terpuji, fi haqqi kulli ahad, pada hak setiap orang. Maksudnya kalau kita tawadhu pada setiap orang, itu sesuatu yang terpuji, sesuatu yang dituntut bagi seorang muslim. Fahuwa minat talibi ma'a syaikhihi a'zamu madhan, maka dia tawadhu dari seorang talib kepada gurunya itu lebih terpuji lagi. A'zamu madhan. Kalau kita tawadhu sama orang saja secara umum, itu perbuatan terpuji. Tawadhu sama siapapun ya, sama siapapun itu terpuji. Nah, lebih-lebih jika tawadhu itu minat talibi ma'a syaikhihi, dari seorang talib kepada gurunya, a'zamu madhan, maka dia lebih terpuji lagi. Wa adallu ala adabit talibi, dan lebih menunjukkan atas adab seorang talib. Wa khuluquhu ar-rafi'u ma'a syaikhihi, dan itu merupakan akhlak yang tinggi dari si murid tadi kepada gurunya, karena dia bersikap tawadhu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian.
Wa idza kana al-kibru mazmuman fi haqqi kulli ahadin, jika kesombongan itu tercela pada hak setiap orang, ya kalau kita sombong kepada siapapun itu perbuatan tercela. Fahuwa minal talibi ma'a syaikhihi a'dhamu zamman. Maka sikap huwa itu maksud sikap sombong, minat talib dari seorang talib ma'a syaikhihi kepada gurunya, a'dhamu zamman. Itu lebih besar lagi ketercelaannya. Sangat tercela lah. Ada guru kepada muridnya dia sombong, merasa lebih pintar, lebih menguasai ilmu dan seterusnya. Itu a'dhamu zamman ya. Wa adallu ala qillati adabi talibi, dan lebih menunjukkan atas kurangnya adab si talib tadi. Tak punya adab lah ibaratnya. Wa khuluqihi as-sayyi, dan menunjukkan akhlaknya yang buruk. Nah, kok ada murid sombong kepada gurunya, tidak tawadhu. Qala Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala fi at-tazkirah, berkata Ibnu Jamaah, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab at-tazkirah Sofha halaman mi'ah sittah wasalasin 106. Nah, wa ya'lamu anna zillahu li syaikhihi izzun. Wa ya'lamu di sini fa'ilnya talib ya. Wa talibu ya'lamu, dan seorang talib itu dia mengetahui anna zillahu li syaikhihi, bahwasanya zillahu ya, kerendahan dia di hadapan gurunya, izzun adalah kemuliaan. Jadi ketika ada seorang murid dia merendahkan dirinya di hadapan guru, itu sesungguhnya kemuliaan, izzun. Wa hudu'ahu lahu fakhrun, dan ketundukan si murid kepada guru, fakhrun, adalah suatu kebanggaan, sesuatu yang membanggakan. Wa tawadu'uhu lahu rif'atun, dan tawaduknya si murid kepada guru itu suatu ketinggian, kedudukan. Nah, yuqal, dikatakan, kata Ibnu Jamaah, inna asy-Syafi'iyya radhiyallahu anhu, bahwa al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah, utiba ala tawadhu'ihi lil ulama'i faqal. Nah, utiba itu ya ditegur gitu ya. Maksudnya tentang pentingnya tawadu kepada ulama ya. Lalu beliau mengatakan, uhinu lahum nafsi. Uhinu itu fi'il mudhari majhul ya, dari kata ahana, mudhari maklum ya. Uhinu lahum nafsi, aku merendahkan hum lahum, untuk hum ini kembali kepada para ulama, maksudnya kepada para guru, nafsi diriku, fahum yukrimunaha, maka mereka para ulama, para guru itu justru memuliakan hak ini kembali kepada jiwaku yang aku rendahkan. Jadi ketika aku merendahkan diriku di hadapan para ulama, justru ulama itu memuliakan jiwaku ini. Walan tukroma an-nafsul lati la tahinuha, dan tidaklah mungkin jiwa seseorang itu dimuliakan yang tidak merendahkan dirinya. Jadi orang yang tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan gurunya itu tidak akan pernah dimuliakan. Nah, itu kata al-Imam Asy-Syafi'i. Wa akhadha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma
ma'a jalalatihi wa niyatihi wa martabatihi birikabi Zaid bin Sabitin al-Ansari. Ya. Wa qala hakadza amarona an naf'ala bi ulama'ina. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ya. Sepupu Nabi, sahabat Nabi, wa huwa turjumanul Quran. Ini ahli Quran, ulama besar ya. Suatu ketika, padahal Abdullah bin Abbas itu ma'ajalalatihi, dengan kebesarannya, wa niyatihi, niatnya, wa martabatihi, kedudukannya, akhadha, mengambil apa? Birikabi Zaid bin Sabitin, mengambil tali unta, menuntun tali unta Zaid bin Sabit al-Ansari. Padahal ini orang mulia. Sahabat Abdullah bin Abbas ini orang mulia, sepupu Nabi, orang pintar. Tapi beliau memuliakan Zaid bin Sabit. Nah ini Bapak Ibu, beliau memuliakan Zaid bin Sabit. Jadi menuntun tali kekang untanya, dituntun. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat Zaid bin Sabit merasa tidak enak. Loh, nggak usah lah, antum ini kan sepupunya Nabi, antum orang pintar, antum orang berilmu. Tapi jawaban dari Ibnu Abbas, hakadza, beginilah amarona, kami diperintah an-naf'ala, untuk melakukan atau untuk berbuat bi ulama'ina, terhadap ulama-ulama kami. Jadi Ibnu Abbas itu memuliakan Zaid bin Sabit karena Zaid bin Sabit ulama, ahlul Quran, hafizul Quran. Bahkan beliau penulis Al-Quran. Bahkan pimpinan yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Quran dalam mushaf. Itu kebesaran Zaid bin Sabit. Bahkan kata Nabi, orang yang paling paham ilmu warisan itu ya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Nah, itulah kedudukan Zaid bin Sabit. Di sisi lain memang usianya beda 8 tahun. Jadi kalau Zaid bin Sabit itu lahir, ya beliau wulida ahada asara sanah qabla al-hijrah, 11 tahun sebelum hijrah. Sementara Abdullah bin Abbas wulida ya salah susanawatin qabla al-hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Berarti bedanya berapa tahun? Kalau Zaid bin Sabit lahir 11 tahun sebelum hijrah, Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. 8 tahun. Sama nih sanawat ya, 8 tahun. Nah, jadi karena itulah Abdullah bin Abbas menghormati, memuliakan Zaid bin Sabit. Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Sampai beliau melayani gitu. Ya, untanya itu beliau yang nuntun. Nah, walaupun tadi Zaid bin Sabit merasa kurang nggak enak karena ini sepupu Nabi kan. Ini orang pintar juga. Tapi karena Zaid bin Sabit juga punya banyak keutamaan dalam ilmu, maka Abdullah bin Abbas tawadu. Nah, ini Bapak-bapak dan jemaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Ini dicontohkan oleh sahabat. Bagaimana ya, dia memuliakan orang berilmu gitu ya. Ya baik itu. Kemudian dalam Sahih Bukhari di paragraf terakhir halaman ini ya, bawwabal Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis bab dalam kitab sahihnya, babun man baroka ala rukbataihi indal imami awil muhaddisi. Bab tentang orang yang berlutut ya, di hadapan imam, hadapan ulama maksudnya ini awil muhaddis atau ahlul hadis, atau bahasa lain ya murid di hadapan guru. Zakara
Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW keluar. Faqama Abdullahi ibnu Hudzafata, berdirilah Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu. Faqala, lalu dia bertanya, man abi, siapa bapakku? Jadi Abdullah ibnu Hudzafah nanya sama Nabi, siapa bapakku? Abuka Hudzafah, bapamu Hudzafah. Summa aksara an yakul saluni. Kemudian beliau banyak mengucapkan tanyalah aku, tanyalah aku. Nah, fabaraka Umaru ala rukbatai. Lalu kemudian Umar akhirnya ya duduk barokah, berlutut ya di hadapan Nabi SAW. Nah, faqal, lalu Umar berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan kami ridho Muhammad SAW sebagai nabi. Nah, setelah Umar ngomong begitu, fasakata. Akhirnya Rasul diam. Jadi Rasul agak kurang nyaman sebenarnya. Ditanya hal-hal yang nggak penting. Coba bayangkan ada sahabat, siapa nama bapak saya coba? Ya, itu kan nggak penting gitu. Nanya hal yang tidak penting. Akhirnya ya udah silakan tanya gitu ya. Nah, akhirnya Umar paham apa yang terjadi. Apalagi Rasul itu kan ketahuan kalau beliau tidak suka terhadap sesuatu akan nampak dari wajahnya beliau. Maka Umar sadar waktu itu. Umar berlutut di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau tegaskan, radina billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya, wabi Muhammadin sallallahu nabiyya. Maka akhirnya Rasul pun tidak lagi ngomong saluni, fasakat. Rasul terdiam. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya, sikap Umar di hadapan Nabi SAW yang disoroti oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Jadi ya, kalau di hadapan seorang alim maka begitulah sikap kita seharusnya. Ya, ini tawadu maksudnya. Maka wabit tawadu'i, maka dengan tawadu itulah minat talibi li syaihihi, dari seorang talib kepada gurunya, yanalu ilman katsira, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, bisa jadi kita ini kok susah sekali dapat ilmu, sedikit sekali ilmu yang kita dapatkan karena mungkin gak tawadu, kurang tawadu. Dengan tawadu itulah justru kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Wa khairan wa barokatan biidnillahi azza wajal, dan akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dengan izin Allah azza wajal. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, ya, wabil kibri wat ta'ali. Nah, dengan kesombongan, ketinggian diri, ya, ala syekh, kepada guru, kita jadi merasa tinggi, merasa aku lebih bisa daripada guruku, aku lebih menguasai daripada guruku misalnya. Sombong dia, maka yuhramut talibu khairan katsira. Seorang talib akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi terhalang, dia nggak bisa dapat banyak kebaikan. Wa ya'thamu isman kabira, dan dia jadi berbuat dosa yang besar. Kenapa? Li'annal kibara zambun mutawa'idun alaihi bin nar. Dosa yang diancam dengan siksaan api neraka. Iyadzan billahi min dzalik, kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Mana dalilnya kalau sombong itu dijanjikan siksaan dengan api neraka? Nah, dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin.
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ya kesombongan meskipun seberat zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu namlatun sogiroh ya, semut kecil. Bukan biji sawi. Dalam Al-Quran disebut kata zarrah. Nah, tapi ada juga biji sawi, yaitu misqala habbati khordal. Nah, habbati khordal itu baru biji sawi. Dalam Al-Quran ada. Nah, sementara zarrah itu dalam surah Az-Zalzalah ya, kalau nggak salah ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu bahwa bukan itu. Gimana tuh yang bukan itu? Wa may ya'mal misqala wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Nah, misqala dzarrah itu para ulama tafsir menjelaskan maksudnya zarrah itu namlatun soghirah. Nah, kalau biji sawi itu nanti ada lagi dalam ayat yang lain ya, yaitu habbatu khordal. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian bisa buka ya habbatu khordalin. Misqala habbata khordal. Misqal dalam kalau tidak salah ini ada di dua ayat disebutkan ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47 dan surah Luqman ayat 16 ya. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin. Nah, itu baru biji ya. Jadi zarrah itu bukan biji tapi semut kecil. Nah, maka tadi kembali kepada hadis Nabi, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar semut kecil, meskipun kecil sekali. Faqala rajul, lalu ada seseorang bertanya kepada Nabi, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanah. Ada orang dia suka bajunya itu pakai baju bagus, sendalnya bagus. Itu gimana? Qal, lalu Rasul berkata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah senang keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, inilah dalil yang mengancam bahwa orang yang ada kesombongan di dalam hatinya dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Nah, wa huwa fi haqqi talibi ma'a syaikhihi ash'amu wa a'zam. Wa huwa, dan dia kesombongan fi haqqi talib, pada hak seorang talib, ma'a syaikhihi, kepada gurunya, ash'amu. Ash'am itu isim tabdil dari kata syu'mun, artinya lebih buruk, lebih sial. Wa a'zamu, dan lebih besar lagi keburukannya. Jadi kalau ada murid kok sombong sama gurunya gitu, nah itu lebih buruk dan lebih sial. Jadi, ada Al-Imam Al-Bukhari kan dibenci oleh muridnya. Dia ada muridnya yang akhirnya menjelek-jelekan gurunya Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari itu kehabisan muridnya, nggak ada lagi. Nggak ada orang mau bermajlis dengan Imam Al-Bukhari karena difitnah oleh muridnya. Nah, kecuali Imam Muslim katanya. Nah, terus apa yang terjadi? Apakah kemudian Imam Bukhari jadi rendah? Tidak. Banyak orang memuji-muji Imam Bukhari bahkan sampai sekarang. Tetapi muridnya yang dulu merendahkan Imam Bukhari tidaklah dikenal kecuali dengan keburukannya. Tidak dikenal kecuali dengan keburukannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu.
Nah, karena kesombongan dia di hadapan gurunya. Walaupun mungkin dia orang pintar ya sebenarnya. Nah ini maka dikatakan wa huwa fi haqqil talib, dan kesombongan di hak pada seorang talib masyayikhi kepada gurunya itu as'amu wa a'zam. Lebih buruk lagi dan lebih besar lagi keburukannya. Jadi baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian, nah, ini sudah jam 9 lewat 7 menit ya. Jadi ada waktu berapa menit nih? Katakanlah setengah jam ya, sampai jam 9.30 ya patarnya. Jadi ini sementara yang kita bisa bahas ya, bab tentang tawadu. Semoga bisa diambil faidahnya ya dari pembahasan ini. Jadi silakan, mungkin itunya kotaknya dibagikan sambil kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab ya. Oh racun. Racun itu samun, sin biasa, nggak pakai titik. Samun atau summun, samun. Monggo sambil dinikmati. Yang mau tanya silakan. Ya, monggo Mas Holik. Ini bukan yang man barokah tadi. Apakah itu salah satu bentuk ketawaduan? Jawabannya iya. Sebagaimana juga malaikat Jibril di hadapan Nabi SAW. Ya, itu bentuk ketawaduan di hadapan seorang guru. Ya itu, Allah alam. Ini kan kata Imam Bukhari gitu. Ya, jadi duduk berlutut ya di hadapan ulama atau di hadapan al-muhaddis, ahlul hadis. Nah, ya baik. Bapak-bapak dan jemaah sekalian, kita akhiri dulu ya majelis kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.